Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para muslimah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ibu-ibu penuh semangat, semoga semangatnya Allah jadikan karunia. Allah balas karunia-Nya dengan beribu-ribu kebaikan. Dengan alhamdulillah bentuk syukur ini Allah tambahkan keberkahan dan hidup-hidup panjenengan yang hadir pada majlis ini, keluarganya yang dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suaminya yang sedang bekerja, yang memiliki usaha, Allah melancarkan, Allah sehatkan insyaallah dan usahanya setiap hasil dari keringat beliau-beliau, dan apabila panjenengan memiliki usaha Allah lancarkan semua, Allah kembangkan, Allah berkahi dan menjadi wasilah taatnya kepada Allah dan Rasulnya, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita semoga selalu istiqomah, Allah cukupkan segala kebutuhan hidup kita dengan kebutuhan, dengan kecukupan yang Allah ridhai, halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hadirnya panjangan di majlis ini Allah jadikan wasilah, diampuni dosa-dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca. Aqallul faslun, adapun pasal. Sekarang pemisah pasal yang pertama. Pasal yang sekarang aqallul haidi, adapun paling sedikitnya haid. Bahasa kerennya minimal haid. Monggo. Jadi paling sedikitnya haid, artinya haid ini terus menerus, dihitung secara terus menerus. Berapa? Satu hari satu malam. Yaumun walailatun, yaumun sehari, walailatun dan semalam. Jadi sehari dan semalam. Jadi hitung ini dari segi falakiyah. Falakiyah itu yang diukur itu Pak, itu Bu. Biasanya diukur jam itu 24 jam. 1 jam adalah 15 derajat, dan 1 derajat adalah 4 detik. Itu ada falakiyah. Jadi minimal haid, darah itu bisa dianggap haid apabila sudah mencapai 24 jam. Jadi kalau terus menerus sehari semalam terus menerus keluar, maka itu sudah mencukupi. Hitungannya adalah jam. 25 sehari semalam itu kalau keluar terus menerus, artinya sebelum tidur keluar, setelah bangun ternyata masih ada, dicek lagi jam 5 ada, dicek lagi jam 10 ada, dicek lagi sebelum zuhur karena takut darahnya sudah selesai, ternyata masih ada, dicek lagi sebelum asar masih ada, dicek maghrib ada, dicek subuh ada, sampai 15 hari. Artinya kalau sudah sehari semalam 24 jam, maka minimal 24 jam itu sudah dibilang haid. Terus ya, walibuhu dan kaprahnya.
Situn adalah 6. Masa umum mengalami haid adalah 6 hari. Situn. Terus atau 7 hari. Dan paling banyaknya haid khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Wa walibuhu, dan adapun kaprahnya haid. Iya, kaprahnya, galibnya, umumnya. Kaprah ya? Enggak paham kaprah. Itu bahasa apa sih kaprah itu? Jawa. Ada salah kaprah. Salah kaprah. Berarti kalau umum salah umum. Kaprah itu intinya banyak. Umum. Bukan kaprak ya? Kalau kaprak mah hadro. Iya, bukan hadro. Wagadibu, adapun umumnya haid situn, yaitu 6 awsapun atau 7 hari. Itu umumnya. Waksaru, adapun maksimalnya, maksimalnya haid khamsata asyara yauman adalah 15 hari bilayaliha, dengan malamnya. Bilayaliha, dengan beserta malam-malamnya. Jadi paling maksimalnya haid adalah 15 hari. 15 hari dan 15 malam. Karena bukan hanya hari aja, sampai kepada malamnya. Kalau dihitung jam, 360 jam. Kalau lebih dihitung sama panjenengan, lebih dari 360 jam, itu lebih daripada 360 jam jelas mustahadah. Tapi kalau sebelum 360 jam, ada kalanya itu darah haid, ada indikasi juga darah istihadah yang bercampur dengan darah haid. Dari mana taunya? Taunya ya dari kebiasaannya. Sebelumnya haid berapa hari, terus dari kekentalan darahnya yang paling kental hitam, bau busuk. Untung laki-laki tidak begitu. Terus darahnya paling rendahnya lagi warna merah, rendahnya lagi warna pink, kuning, ya kan, abu-abu, pink kekuning-kuningan. Terus bisa dipahamin ya. Di paling lamanya 15 hari. Dimulai dari malamnya atau siangnya, atau hitungannya 15 hari tersebut berdasarkan total dari keseluruhan keluarnya dari haid. Meskipun seumpamanya terputus-putus, kalau terputus-putus itu dilihat apakah terputus-putusnya itu kalau sudah minimal mencapai 24 jam, maka seumpamanya hari ini dicek sama jenengan ternyata cuma 5 jam, besok dicek lagi ternyata 2 jam, nyampe 24 jam apa enggak Bu? 5 tambah 3 berapa?
8. Butuh berapa lagi? 24 jam. Ya 7, yang 3 berarti 8 berarti 7. Enggak mau 24 jam, 16 jam lagi. Ya, kurang 16 jam. Sehingga butuh 16 jam biar dikatakan haid. Artinya 2 hari tersebut masih belum jelas apakah itu darah haid atau tidak. Sehingga panjenengan itu ketika tidak dikeluar darah, panjenengan nggak perlu mandi, tinggal dibersihkan kemudian sholat. Kenapa? Karena belum jelas apakah darah haid. Ketika panjenengan keluar karena takut haid seumpamanya, itu harus dikodok. Kalau seumpamanya selama 15 hari ternyata tidak sampai 24 jam. Ini kan maksimalnya 15 hari nih. Ternyata selama 15 hari keluar jamnya cuma 7 jam. Mencapai minimal tidak? Tidak. Sedangkan panjenengan sudah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena khawatir panjenengan takut itu ada darah haid. Dosa? Tidak dosa. Cuma perlu dikodok. Kenapa? Karena darah yang keluar adalah bukan darah haid. Terus wa'am aqallut tukhri adapun minimal suci, minimal masa suci. Adapun minimal masa suci, ayo, di antara 2 haid, bainal haidataini, di antara 2 haid. Jadi di antara haid pertama sampai haid kedua minimalnya berapa? 15 yauman, yaitu 15 hari. Jadi panjenengan Bu, maks minimal jenengan suci. Artinya kalau jenengan sudah selesai haid atau sudah keluar lagi, sudah 15 hari, lebih 15 hari enggak keluar lagi, maka dari selesainya haid itu sampai akan keluar lagi itu minimal 15 hari. Kalau di dalam 15 hari itu apabila 15 hari itu ternyata panjenengan keluar darah, maka itu tidak disebut dengan haid. Kenapa? Karena di situ adalah masa suci. Umpamanya jenengan sudah keluar nih 14 hari, ternyata setelah 14 hari enggak keluar lagi, maka dari jenengan selesai atau 7 hari lah, karena kaprahnya 7 hari kan. Jenengan kaprahnya berapa hari? 7. 3 hari. 3 hari. Biasanya 5, 6, 7, sekarang 3. Mau milih yang mana? Yang 3 apa 7? Yang 7 aja. 7. Jadi dari 7 itu Bu, kalau tidak keluar sampai 15 hari, maka dihitung minimal panjenengan suci itu adalah 15 hari. Kalau seumpamanya dari 7 masih keluar lagi, tapi kalau keluarnya itu masih di dalam 15 hari, artinya dari mulai haid sampai keluar lagi itu masih ada di 15 hari, maka itu masih haid. Tapi kalau sudah dari awal sampai 15 hari ternyata selesai nggak keluar, tapi setelah 17 hari kok keluar ini darah apa? Darah yang keluar itu adalah darah istihadah.
Bisa begitu. Tenang, ada brosnya sama Mama Muklis. Yang nunggu. Ini keluar dari pendapat ini pernyataan antara dua head. Berarti head pertama sama head kedua adalah masa suci antara head dan nifas. Seumpamanya head kemudian nifas, karena di dalam Islam itu ketika dia sedang hamil, ketika keluar darahnya itu sudah mencakupi syarat keluarnya darah head minimal 24 jam, bukan di masa suci, maka ketika keluar itu walaupun dia sedang hamil, maka dia disebut dengan darah head. Tapi kadang kalau perempuan nggak sampai 24 jam, kadang kalau waktu hamil biasanya cuma ngeflat. Ya secara bidan kan saya nanya kepada istri saya, apakah lagi hamil bisa keluar 15 hari? Artinya kalau sampai darah 15 hari itu katanya sampai bisa saja keguguran. Tapi kalau keguguran itu kan darahnya pada saat itu, artinya tidak sampai keluar lagi sampai 24 jam. Nah, tapi ketika memang di waktu hamil itu bisa sampai keluar darah, refleks namanya, keluar darah, dicek, ternyata setelah dikumpulkan dari ngecek itu sampai bisa 15 hari, maka itu bisa disebut dengan darah head. Nah, kalau seumpamanya darah head, dia seumpamanya ini kan tadi antara dua head, masa sucinya minimal 15 hari. Tapi kalau seumpamanya setelah head nifas, itu bisa lebih sedikit lagi. Karena bisa kalau minimal nifas itu kan hanya 1 tetes. Setelah itu nggak keluar lagi kan? Seumpamanya. Enggak, maksudnya darahnya. Karena darah nifas itu kan setelah nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Baru ketika keluar darah itu darah yang disebut dengan darah nifas. Kalau keluar darah nifas itu baru dia itu biasanya mengalami nifas itu kan sekitar 60 hari. Cuma ada Bu, malah dia setelah keluar hanya keluar 1 tetes, kemudian nggak keluar. Makanya kan kalau nggak keluar selama 7 hari nggak keluar, itu beda hukumnya nanti setelah keluarnya lebih dari 15 hari. Nah, itu nanti bisa bukan nifas lagi, tapi head. Meskipun di waktu yang 60 hari itu. Meskipun karena ada batasannya. Nanti kita akan pelajari di bab nifas. Contoh yang mengalami nifas. Jadi tadi itu kan ini membahas tentang 15 hari 15 malam. Ini adalah minimal masa suci. Maksimalnya tidak bisa hitung, banyak. Bisa sampai tua nggak nifas, nggak head. Jadi kalau seumpamanya masa suci antara head dan nifas, maka masa antara keduanya ini bisa saja lebih sedikit dari 15 hari dan 15 malam. Baik headnya itu mendahului atau nifasnya, atau sebaliknya. Contoh, head yang mendahului nifas, contohnya nih ada perempuan hamil kemudian mengalami head. Kata saya tadi itu bisa saja lagi hamil itu keluar darah itu minimal 15 hari. Ini adalah pendapat yang sahih yang mengatakan bahwa orang hamil itu terkadang mengalami head,
Karena ada yang mengatakan bahwa dalam hamil itu tidak haid. Artinya ini kita jangan kesampingkan pendapat-pendapat yang seperti itu. Kemudian suci selama 1 hari, suci selama 1 hari atau 2 hari. Kemudian ia melahirkan. Seharusnya setelah suci itu ada jarak 15 hari. Tapi setelah 1 hari atau 2 hari kemudian dia melahirkan anak. Kemudian ia mengalami nifas, keluar darah. Contoh nifas. Contohnya nifas yang menurut darah, ada perempuan mengalami nifas selama 60 hari. 60 hari ini adalah paling lama nifas. 60 hari itu paling lama nifas. Kemudian ia suci selama 1 hari atau 2 hari. Setelah itu ia mengalami haid. Berarti tadi itu masa suci. Contoh yang pertama tadi kan haid dulu, kemudian nifas. Berarti antara haid dan nifas cuma ada 2 hari. Seharusnya minimal nifas adalah bukan haidnya 15 hari. Kemudian ternyata ia sudah setelah 2 hari kemudian dia melahirkan anak. Kemudian setelah melahirkan anak, kemudian dia melahirkan anak, kemudian dia nifas. Maka nifas itu sudah jarak itu bukan haid lagi, tapi suci dari nifas. Jadi itu masa nifasnya. Sedangkan jaraknya haid cuma 2 hari. Tadi kan antara 2 sucian 15 hari. Ya, langsung ke nifas. Terkadang antara haid dan nifas itu tidak dipisah oleh masa suci, Bu. Sehingga nifas itu bersambung, ini kan bersambung nih. Kalau tadi kan ada, terkadang ini kadang antara haid dan nifas itu tidak dipisah oleh masa suci. Sehingga nifas itu langsung bersambung secara bersamaan dengan haid. Seperti ada perempuan melahirkan anak di waktu ia bersambung dengan masa akhir haid. Sumpamanya masa akhir haid tanggal 15 sumpamanya. Masa nifasnya dia lahir, haid dulu, lahir, kemudian langsung haid lagi. Jadi antara haid dan nifas tidak dipisah oleh masa suci. Jadi ada perempuan melahirkan di waktu ia bersambung dengan masa akhir haid. Jadi mau haidnya mau selesai, ternyata keluar anak. Pendapat Aso, pendapat yang paling kuat, yang paling sahih bisa. Yang penting mencukupi syarat. Lebih dari 8 ya, kalau sudah punya anak lebih dari minimal 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Bukan di masa suci. Kemudian keluarkan. Jadi kalau kita kan apa ketemu? Pernah ketemu nggak waktu haid, waktu hamil, jenengan waktu hamil kemudian flagnya lebih dari 24 jam? Tapi kan dikasih penguat. Kalau itu kan karena kandungan kita lemah, bukan bleeding kan haid, Pak. Nah, di situ darah yang keluar. Makanya kata istri saya itu, memang kalau keluar flag itu biasanya dikasih obat.
Nah, kalau seumpamanya itu terus keluar selama 3 hari keluar, maksudnya dihitung saja. Kalau memang keluar sampai 24 jam, akhirnya walaupun itu 7 hari, yang penting 15 hari. Pendapat asoh, pendapat yang asoh itu termasuk darah haid. Tapi menurut medis sama itu beda. Ya karena medis kan dia menilai darah itu apa. Kalau kita kan menilai secara hukumnya, mau itu flek atau apa, yang penting keluar darah sudah lebih dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari kan seperti itu. Pernah. Jadi posisinya plasenta previa, jadi pinjara lahir akhirnya. Dikasih obat juga? Kasih obat Pak Ustaz. Kasih penguat. Dikasih penguat. Terus, ayo kita dulu. Kita nanti bahas masalah itu, masalah hamil setelah ini. Terus, lanjut. Wa ghalibuhu, dan adapun kaprahnya, umumnya masa suci. Wa ghalibuhu, dan adapun umumnya masa suci. Arba'atun wa ishruna yauman, yaitu 24 hari. Yaumun wa laylatun. Arba'atun wa ishruna yauman, yaitu 24 hari. Au salasatun wa isruna, atau 23 hari. Au salasatun wa isruna yauman, atau 23 hari. Jadi masa umumnya mengalami suci itu, umumnya, kalau tadi kan paling sedikit, umumnya adalah 24 hari. Jika haidnya berarti 6 hari, Bu. Jika haidnya 6 hari, berarti masa umum mengalami suci adalah 24 hari. Atau 23 hari jika haidnya adalah 7 hari. Semuanya haidnya 7 hari, biasanya umumnya itu adalah 23 hari. Berarti 1 bulan suci sama haid. Ini umumnya. Karena umumnya orang haid itu kan 30 hari haid sama sucinya per bulan. Terus wala hadda, dan tidak ada batasan li aksarihi, pada paling banyaknya, li aksarihi, bagi maksimalnya suci, masa suci. Wala hadda, dan tidak ada batasan wala hadda, dan tidak ada batasan li aksarihi, bagi maksimalnya suci. Wakurun tadi itu aqallut tuhri itu. Kalau aqallut tuhri paling minimalnya suci 15 hari 15, kaprahnya 24 atau 23
dan batasan maksimalnya tidak ada batasan. Jenengan bisa sampai tua nggak keluar men. Terus aqallun nifasi, adapun minimal far'un ini cabang ini. Jadi Al-Imam Muhammad Soban berkata dalam kitabnya yang berjudul Is'af Raghibin, monggo Is'af Ar-Raghibin, dalam judul itu di dalam kitab itu beliau mengatakan Fatimah dinikahi oleh Ali oleh Ali yang pada saat itu Bapak Ali masih berumur 21 tahun. Sayyidil Ali masih berumur 21 tahun 5 bulan. Kemudian Sayyidah Fatimah berumur 15 tahun dan 5 bulan. Tapi kalau Arab yo mateng, Bu. 21 udah mateng. Hari ini lakonnya Bu Fatimah. 21 mateng, 71 busuk. Fatimah salah aja. Fatimah sebelah loh tadi nih langsung. Terus beliau itu menikah setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar. Sayyidah Fatimah dilahirkan sebelum masa kenabian kurang 1 tahun. Beliau ini berbeda dengan yang lain. Menurut pendapat sahih, Fatimah ini wafat setelah kewafatan ayahanda selisih 6 bulan. Jadi Fatimah ini wafat pada malam Selasa 3 hari setelah masuknya bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Ini adalah Siti Fatimah, bukan Ibu Fatimah. Baik, ayo kita lanjut. Karena ada Ibu Fatimah sama yang lain disebut Bu Fatimah. Ayo lanjut baca. Aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas. Terus majjatun sebentar. Sebentar itu adalah 1 tetes. Apa? Kalau bahasa Jawa sekencrotan, sekecret, setetes. Ini adalah minimal nifas. Jadi lamanya itu seukuran terlihat oleh mata. Artinya darah yang ditemukan itu setelah melahirkan. Ini yang harus kita tahu adalah darah setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Jadi setetes, tidak ada waktu yang lebih sedikit daripada sebentar.
Cis, pokoknya kelihatan sekejap mata, kis. Tahu-tahu hilang darahnya. Terus Ghalibuhu, dan adapun kaprahnya nifas. Ghalibuhu, dan adapun kaprahnya nifas. Ghalibuhu, dan adapun kaprahnya nifas. Apanya yang ada lagi? Terus berapa paling kaprahnya berapa? Arba'una yauman, 40 hari. Ini kaprahnya. Kaprahnya haid adalah berapa tadi? 20 hari. 40 hari. Enggak ngelihat ini. Masih fokus enggak? Terus jadi 40 hari adalah kaprahnya, umumnya keluar nifas. Kalau jenengan berapa hari, Bu? Setelah 40 hari langsung sholat tidak? Nyambung lagi haid. Makanya kalau jenengan setelah nifas, walaupun satu kecerotan tadi, keceret, bukannya kecereta itu Sunda ya? Kalau Jawa, oh itu bahasa Indonesia itu sama, satu tetes darah. Orang setetes. Jadi satu tetes darah. Karena tidak ada yang lebih sedikit dari satu tetes. Satu titik. Tapi darahnya itu keluar setelah melahirkan. Yang dihitung nifas itu yang darah yang keluar setelah melahirkan, bukan yang sedang melahirkan. Terus wa aksaruhu, dan adapun paling banyaknya apa? Maksimalnya nifas. Terus sittuna yauman, yaitu 60 hari. Sittuna yauman, yaitu 60 hari. Jadi panjenengan maksimal daripada darah nifas adalah 60 hari. Jadi kalau keluar dari situ, itu harus dikaji lagi. Langsung nyambung dengan darah haid. Yang penting sudah mencakup darah yang keluar adalah minimal 24 jam, dan umurnya yang keluar itu umur 9 tahun. Jangan sampai di bawah 9 tahun. Nah, terus jadi ini Al-Imam Syafi'i. Jadi yang meneliti ini adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka luar biasa, apa yang kita kaji ini adalah hasil penelitian
hasil penelitian. Ini kita mau lanjut apa mau bulan depan ini? Siapa yang ngantuk? Banyak yang ngantuk. Kalau Bani yang ngantuk, bukan ustaznya yang ngantuk. Dikit ya ini ya. Ayo lagi. Ayo baca. Faslun ada pun yaitu satu fasal. Ada rusolati, ada pun odur-odurnya solat. Nah ini adalah odur solat, Bu. Enggak ada dosa di antara panjenengan kepada Allah kalau panjenengan odur. Jadi odur ini adalah menghilangkan dosa sebab bau mengakhirkan sholat seumpamanya, sebab nggak sholat seumpamanya. Tahu-tahu jenengan nggak sholat duhur tadi, ini asar juga nggak sholat seumpamanya. Ada dua perkara yang kemudian panjenengan tidak berdosa ketika tidak melakukan sholat. Apa saja? Ayo baca. Isnani yaitu ada dua. Isnani yaitu ada dua. Jadi dua, Bu, dua perkara. Dua perkara panjenengan nggak dosa. Kalau panjenengan nggak sholat, ya monggo dilakukan nggak apa-apa. Contoh, yang satu, an-naumu tidur. An-naumu tidur. Jadi tidur ini merupakan udzur sholat, tapi tidurnya yang tidak disebabkan karena ceroboh atau tidak melewati batas. Tidur kok sampai sebulan, koma sebulan tidur. Jadi ketika jenengan itu tidur, kemudian tidurnya mulai subuh, mulai isya sampai asar, ternyata ada berapa sholat itu? Isya, asar baru bangun. Mau ngaji dah baru bangun tadi. Subuh, duhur, berarti dua sholat. Karena asarnya sebelum berangkat langsung sholat. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa, Bu, nggak dosa, tapi wajib mengqadha. Jadi apabila seseorang bangun tidur, waktu sholat fardunya hanya tersisa waktu yang hanya cukup untuk wudhu secara lengkap, kemudian sebagiannya daripada sholat seumpamanya, atau hanya sebagian wudhu lengkap kemudian mau sholat, maka dia langsung sholat dengan segera dan tidak perlu qadha, langsung Allahu Akbar ketika bangun. Terus apabila seseorang bangun tidur sedangkan dia masih ada waktu sholat fardu yang masih tersisa, masih cukup melakukan wudhu, melakukan gerakan sholat kurang dari 1 rakaat, dan melakukan kurang daripada 1 rakaat. Sedangkan kalau 1 rakaat itu, Bu, kan begini, waktu itu nanti kita akan mempelajari ada waktu yang disebut waktu tahrim. Waktu haram kita melaksanakan bukan haram melaksanakan sholat. Waktu tahrim,
waktu tahrim itu waktu haram kita ketika kita melaksanakan sholat, bukan haram tidak sholat. Ketika kita sholat ada dosa yang kita masih melibatkan dalam sholat tadi itu. Hah? Saya juga nggak fokus akhirnya. Iya. Saya ulang lagi ya. Ya Be, bentar Be. Saya mau ngomong langsung. Jadi begini. Jadi, aduh, es krim lagi. Jadi begini. Ada waktu yang disebut dengan ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu ketika panjenengan mau sholat, tapi waktunya itu mepet banget tuh, hanya sampai 1 rakaat umpamanya. Padahal jenengan ada waktu-waktu sebelumnya bisa melaksanakan sholat. Oh, sholatnya sah kalau umpamanya jenengan masih 1 rakaat, sholatnya sah. Tapi tetap ada dosa karena kecerobohan panjenengan sehingga mengakhirkan sholat. Nah sekarang jenengan sholat, jenengan tidur, bangun, semuanya bangun, masih cukup melakukan wudhu dan melakukan gerakan sholat yang kurang dari 1 rakaat, maka panjenengan itu memiliki sholat fa'idah. Sholat fa'idah itu adalah sholat yang masih dihutang dan wajib diqadha. Ya kan, awal waktu itu kan bagi yang tidak tidur. Tapi jenengan tidak sholat tadi kan tidak ada dosa, Bu. Kalau memang panjenengan itu bangunnya karena tidur, enggak sholatnya karena tidur. Kenapa disebut dengan waktu fa'idah? Karena panjenengan itu fa'idah itu waktu yang sudah terlewati. Kalau waktu ada, biasanya jenengan sholat kan nawait usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan. Nah itu namanya ada, ngerjain pada saat ini namanya waktu ada. Kalau jenengan nggak sholat hari ini namanya qadha. Contohnya lagi, jenengan kalau haid, jenengan sucinya asar seumpamanya, berarti kan duhurnya harus diqadha kan? Karena duhur dan asar itu satu waktu di dalam menjamak sholat. Ketika asar, Ustaz, padahal duhur kan masih keluar darah, ya itu perintah Rasulullah. Ketika asar jenengan selesai darah duhur harus diqadha. Ketika isya baru selesai, maghrib diqadha. Kenapa duhur sama mau asar satu waktu, maghrib sama isya satu waktu? Yang kemarin lupa gimana dan nggak tahu, yang tahu saja kemudian diperbaiki. Artinya jenengan kalau asar selesai diqadha duhurnya, yang isya selesai maghribnya diqadha. Kenapa? Kata ulama, maghrib sama isya satu waktu, duhur sama asar satu waktu. Kecuali jenengan selesainya maghrib, asar nggak usah diqadha karena bentar lagi mau sholat isya. Iya betul. Seumpamanya jenengan selesainya di sholat duhur, apakah asarnya wajib qadha? Enggak, karena bentar lagi mau masuk asar. Jadi walaupun terus kok langsung kotok-kotok urusan apa lagi? Urusan haid lagi. Tapi ngingetin saja. Seumpamanya terus seumpamanya setelah waktu sholat duhur seumpamanya
habis umpamanya. Oh, tadi belum selesai. Jadi kalau jenengan sebelum satu rakaat, umpamanya wudu sampai selesai, satu rakaat ketika sholat jenengan tidak sampai selesai satu rakaat. Karena kalau sampai selesai satu rakaat kan masuk ke adat. Tapi kalau belum selesai satu rakaat, kira-kira jenengan kalau Allahu Akbar enggak sampai satu rakaat, jenengan harus sholat faitah. Faitah itu harus sholat qadha. Kalau jenengan sengaja ingin ada yang hakiki, yang diartikan untuk melaksanakan sholat pada waktu itu, bukan karena ingin diartikan sebagai melakukan, karena ada itu saya ingin mau sholat duhur yang hari ini seumpamanya, yang saat ini tidak sah. Tapi kalau hanya ada melaksanakannya saja tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya ada, jenengan ada niat di dalam hatinya adaan ingin melaksanakan duhur pada saat itu tidak sah. Kenapa? Karena jenengan tidak sampai satu rakaat. Tetap niatkan. Kalau sudah dikira-kira tidak cukup jenengan sholat, yang paling tahu kan jenengan sholatnya, apakah sholatnya jenengan setengah jam duhurnya, ataukah sampai sejam setengah sholatnya. Ya, jenengan mungkin bacanya rakaat pertama Al-Baqarah mungkin. Terus apabila contoh nih, seorang tidur jam 1, jam berapa? Jam seumpamanya tidur jam 11, Pak Ustadz biasanya suka kelewatan tuh, bangun jam 11 atau setengah 12, kan bangun setengah 2. Oh, setengah 2 masih. Kalau kebablasan sampai jam Seumpamanya jam 14 namanya. 14 sampai jam 15. Kemudian bangun jam 14.55. 14.5. Seumpamanya duhur habisnya itu kan jam 15 seumpamanya. Berarti kalau bangunnya 14.55, sisanya 5 menit. Ada kemungkinan dapat panjenengan gunakan untuk melakukan wudu, sholat kurang satu rakaat. Kenapa? Karena mepet 5 menit. Maka mendahulukan sholat duhur sebagai faitah, artinya sholat yang telah terlewat, berarti daripada sholat asar. Sholat asar itu kan hadirah, yang akan hadir pada saat yang akan hadir. Kenapa? Karena tinggal 5 menit ya. Tinggal satu rakaat, tidak nyampe serakaat. Karena masih di situ adalah sohibul waktu duhri, masih waktu sholat duhur. Jadi dikedepankan duhurnya, tapi langsung niatnya adalah faitah kotor. Kenapa? Karena gerakannya kurang dari satu rakaat. Kemudian seumpamanya waktu sholat duhur habis sholat duhur, saya ini udah sholat apa belum? Maka ia wajib mengqadha sholat duhurnya. Kadang kan saya ini udah sholat isya apa belum ya? Iya. Pernah nggak jenengan ngalamin itu? Berarti kalau pernah sering telat sholatnya, ngakhirin sholat terus berarti. Kebetulan pada saat itu sholatnya di awal. Saya ini udah sholat apa belum? biasa akhir terus di awal. Enggak, biasanya kan kalau isya pengen akhir sekalian sholat tahajud, khusnudzon saja. Jadi wajib dia untuk mengqadha sholat duhurnya atau sholat isyanya. Ketika jenengan lupa apakah saya sholat duhur apa belum, sholat isya apa belum, maka wajib mengqadha sholat duhur atau sholat
Kenapa? Hukum asalnya menetapkan bahwa ketika ia ragu apakah sudah sholat atau belum, maka hukum asalnya adalah belum sholat. Juga sumpamanya setelah sholat zuhur habis, seorang ragu apakah dia sudah berniat dalam sholat zuhurnya atau belum, maka wajib qadha. Saya tadi niat apa enggak? Kenapa? Karena asal hukumnya ketika dia itu ragu antara niat sholat atau tidak, maka yang hukum asalnya adalah tidak niat. Walaupun niat beda. Seumpamanya waktu sholat habis, kemudian dia ragu apakah sholat tersebut diwajibkan atas dia atau belum. Misalnya ada anak kecil yang mengalami baliu seumpamanya, atau orang gila yang baru sadar di siang hari, kemudian dia ragu apakah baliunya atau kesadarannya dari gilanya itu sebelum terbit matahari atau sebelum dia balik. Ini saya sholat ini masih dalam kondisi baliu atau tidak? Itu bedanya. Terus seseorang sebenarnya panjang tentang qadha ini, Bu. Kalau seumpamanya tidur jam segini bangunnya segini, kan maurib sekarang panjang. Saya sedikit saja. Seumpamanya seseorang mengqadha sholat lewat ia melewatkan secara wajib dalam sholat fardunya dan secara sunnah dalam sholat sunnah. Setiap kali ia seumpamanya orang mengqadha sholat yang telah faitah secara wajib, berarti itu kan sholat fardu. Kemudian dia itu sholat sunnah, setiap kali ia ingat maka yang paling harus didahulukan adalah mengqadha sholat daripada dia sholat sunnah. Kemudian apabila seseorang tidak ingat tentang sholat yang telah ia lewatkan, sumpamanya jenengan tadi nggak sholat zuhur, kemudian sampai umur tua nggak ingat-ingat, maka dia tidak wajib qadha. Tapi setiap kali ia mengingatnya, kayaknya 5 tahun lalu saya nggak sholat, maka pada saat itu ia wajib mengqadha. Walaupun waktu yang dituntut sholat qadhanya itu adalah waktu karahah. Waktu karahah ini kan setelah sholat asar, setelah sampai sholat subuh, itu kan waktu karahah. Waktu makruh, bukan makruh lagi, tahrim lagi. Makruh yang mendekatkan dosa. Jadi setiap habis subuh, setiap asar jangan sholat. Sholat sunnah itu adalah waktu tahrim, waktu karahah. Kecuali sholat-sholat yang memang keluar daripada itu. Terus yang kedua, wanisyan, lupa. Wanisyan dan lupa. Jadi orang lupa seperti yang kita bahas tadi itu, orang lupa juga terbebas dari dosa. Jadi panjenengan, Bu, ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran. Kalau panjenengan diamalkan, insya Allah jauh dari fakir. Ada beberapa nih yang menyebabkan kefakiran. Tidur dengan keadaan telanjang bulat tanpa ada penutup sedikit pun. Lucu ya, mungil.
Jadi jangan tidur telanjang, Bu. Fakir harus menutupi walaupun sedikit. Terus yang kedua, tidak mempedulikan makanan-makanan yang jatuh. Makanan jatuh dibiarin saja, diambil, ditaruh di tempat sampah. Fakir itu bukan berarti tidak punya uang, Bu. Banyak uang tapi merasa tidak cukup saja. Punya uang tapi tidak berkah. Kekurangannya. Tapi kalau berkah sedikit cukup, senang. Jadi kalau ada yang jatuh-jatuh makanan langsung ambil, taruh tempat sampah. Niatkan panjenengan, ya Allah, ada semut yang akan makan, ada ulat yang akan makan, ada lalat yang akan makan. Terus membakar kulit bawang merah dan putih. Ada ya, kulit bawang yang dibakar. Emang buat apa ya? Kalau dibakar buat apa ya? Oh. Terus menyapu rumah di malam hari. Bukan nggak boleh mendekatkan kaki. Jadi mulai siang sudah disapu. Berarti jangan sapu, Bu. Ambil saja. Dilap, dipel. Ya Allah, ya Allah, ini nggak mau nyapu, ya Allah, saya mau ngepel saja, ya Allah. Terus membiarkan sampah ada di dalam rumah. Membiarkan, tapi kalau di dalam ditaruh ke sampahnya ya, apalagi sampah saya gede, kadang tidur. Berarti yang kecil-kecil, Bu. Saya sekarang rubah. Setelah baca kitab saya rubah jadi kecil-kecil tempat sampahnya. Sekiranya Aap bisa buang. Enggak, memang tempat sampahnya kan kegedean, beli. Terus berjalan di depan orang-orang yang tua umurnya. Jadi kalau ada orang yang lebih tua lihat belakangnya. Iya, kalau depan ya permisi mungkin ya. Kadang-kadang lihat belakangnya fakir. Jangan tersinggungan, biar gak fakir yang muda-muda, Bude. Kalau ada yang lewat, Bude, jangan sampai ini. Ntar fakir muslimat. Kita semuanya pengen muslimat kita kaya-kaya, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Terus membasuh kedua tangan dengan lumpur. Membasuh kedua tangan dengan lumpur. Terus menggampangkan perkara sholat. Sholat masih jam segini. Nanggung, masak dulu lah. Mandi nanah dulu lah. Sehingga tidak sholat. Terus menjahit pakaian sambil pakaian tersebut sedang dipakai. Ntar ketusuk. Cepat-cepat keluar dari masjid. Habis sholat langsung keluar.
bilang ke suaminya, Pak, kalau sholat setelah sholat 5 menit baru keluar ya. Papa nih keluarnya dari masjid cepat-cepat, fakir nih. Papa kalau sholat usahakan dikirlah sebentar 5 menit. Terus berangkat awal-awal ke pasar dan menunda-nunda pulang dari pasar. Nah, itu kayaknya mau bagus ngapain? Berangkat awal, pulang terakhir. Pulangnya lama. Sama tukang yang jual. Ya, ke sana awal-awal belum buka ya. Di sini jam 6-an baru. Pasar induk. Tidak mencaci perabot masak dan makan. Tidak mencuci perabot masak dan makan. Kalau habis makan sebelum malam dicuci. Itu bapak-bapak di dalam tuh. Sampai bulukan. Makanya Bu kasih tahu biar nggak fakir RT 11. Makanya nggak ada kuenya ya, bapak-bapak sih nggak cuci diri. Ibu-ibu bilang, ibu-ibu kalau makanannya banyak nggak cuci piring. Ibu-ibu yang kerjaan cuci piring. Terus membeli remukan roti dari orang fakir yang meminta-minta. Terus memadamkan api atau obor dengan nafas. Lilin Bu. Bukan nggak boleh, fakir menyebabkan. Berarti kalau nanti ulang tahun happy birthday itu jangan ditiup, pakai kipas. Terus menulis pena yang diikat tali. Ya, kayaknya dulu banget. Buat penghapus. Ya berarti emang fakir. Karena udah nggak bisa mampu beli penghapus. Emang Pak Ustadz nggak pernah ngalamin itu? Pak Ustadz itu zaman sekarang. Iya, zaman sekarang. Berarti anak kita dong. Menyisir rambut dengan sisir rusak. Ayo loh, siapa yang menyisir? Kalau sudah rusak, langsung buang Bu sisirnya Bu. Beli yang baru. Giginya kalau sudah tanggal, ompong, boga. Terus tidak mendoakan kedua orang tua. Orang tua yang sudah meninggal doakan Bu biar nggak fakir. Kalau masih hidup doakan juga biar selalu sehat. Bukan hanya orang mati yang didoakan Bu, yang sehat juga didoakan. Memakai serban sambil duduk. Terus memakai celana sambil berdiri. Duduk kalau memakai celana Bu. Jangan sambil berdiri takut jatuh. Bakhil, enggan memberikan kelebihan harta kepada yang minta-minta. Kalau ke pasar dari depan sampai dalam balik lagi tuh ya pemintanya nggak selesai. Ketemu lagi dia gitu. Terus ngiri, terlalu hemat, menafkahkan atau membelanjakan harta. Ngirit boleh tapi jangan terlalu jangan keterlaluan. Jadi kalau panjenengan pengen makan roti sebulan sekali, 2 bulan sekali beli. Biar karena begini Bu, saya ya.
Katanya kalau nggak ngerokok, karena kalau nggak ngerokok katanya bisa nabung umroh. Setelah nggak ngerokok, umroh yang nabung juga nggak ada, umroh nggak. Orang-orang sudah nggak kasih lagi. Setelah tetap ngerokok, yang uang tidak tetap jalan, rokok juga ada yang ngasih. Wah, berarti ngerokok aja, karena ternyata rezekinya rokok beda, rezekinya makan juga berbeda. Bukan disuruh bapaknya rokok, ngerokok enggak. Terus boros. Nah, ini melewati batas sederhana, itu boros. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perkara adalah yang paling sederhana atau setengah-tengahnya. Kalau mau tidur, Bu, adabnya tidur itu kalau mau tidur jenengan ya ngadep ke kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Ketika kiamat Allah akan mengatakan kepadanya, hai hambaku, masuklah ke sisi kananmu, yaitu surga. Jadi kalau panjenengan mau tidur, baca dulu. Mau tidur saja keluar Allah 100 kali, baru main hadroh lagi capek-capeknya nyampe rumah nggak sempat baca keluar Allah 100 kali, ya setidaknya keluar Allah, naudzubil falak, kul a'udzu birabbin. Sudah per 15 Pak. Ya setidaknya nggak apa-apa lah, tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan baca ya. Ada ya tidur? Tidur. Kita pulang. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan apabila ada candaan yang kurang berkenan, mohon maaf. 00, tidak ada dosa di antara kita. Kita semuanya 0. Aman-aman saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.